Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab soal-soal mengenai tentang ilmu filsafat dan filsuf dan masih banyak bagian-bagian yang lainnya. Jadi saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui. Baik, langsung saja. Jelaskan pengertian ruang lingkup filsafat ilmu, baik itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta berikan contohnya masing-masing. Pengertian ruang lingkup filsafat ilmu. Menurut ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat atau realitas dari segala yang ada. Ontologi mempertanyakan apa itu ada dan apa sifat dasar dari segala yang ada. Contoh pertanyaan ontologis dalam ilmu fisika biasa berupa apa itu materi atau apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang pengetahuan, sumber, batasan, dan kebenarannya. Epistemologi berfokus pada bagaimana pengetahuan diperoleh dari seberapa sah pengetahuan tersebut. Contoh, dalam ilmu psikologi, epistemologi bisa bertanya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa perasaan atau emosi seseorang adalah nyata dan valid. Sedangkan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, baik itu nilai etika maupun estetika, dan bagaimana nilai-nilai ini berhubungan dengan ilmu. Aksiologi berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, benar, dan ilmiah. Aksiologi contohnya dalam ilmu sosial, aksiologi dapat menanyakan bagaimana seharusnya penelitian sosial dilakukan agar tidak merugikan atau mengeksploitasi individu yang diteliti. Soal nomor 2 yaitu menurut Anda bagaimana cara membedakan antara pengetahuan dan opini? Baik, cara membedakan antara pengetahuan dan opini. Pengetahuan adalah informasi atau keyakinan yang telah diuji dan dibuktikan melalui metode yang valid dan sistematis. Pengetahuan bersifat objektif dan dapat diverifikasikan. Opini di sisi lain adalah pandangan atau pendapat pribadi yang lebih bersifat subjektif dan belum tentu berdasarkan bukti atau valid. Contoh pengetahuan ilmiah adalah fakta bahwa bumi mengelilingi matahari, sementara opini bisa berupa bumi seharusnya datar. Baik, soal berikutnya yaitu sebutkan filsuf-filsuf yang berpengaruh dalam filsafat ilmu dan bidang apa yang mereka dalami saat itu. Baik, filsuf-filsuf yang berpengaruh dalam filsafat ilmu yaitu yang pertama Rand Descartes pada tahun 1641 berfokus pada epistemologi, terkenal dengan skeptisisme, metodis, dan penyertaan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Yang kedua Immanuel Kant pada tahun 1781 mengkaji hubungan antara pengetahuan dan realitas.
realitas, memperkenalkan teori tentang fenomena dan noumena. Berikutnya itu Karl Popper pada tahun 1934. Dalam epistemologi ia mengemukakan teori falsifikasi sebagai cara untuk membedakan teori ilmiah yang sah. Yang berikutnya itu Thomas Kuhn pada tahun 1962, terkenal dengan teori paradigma dan perubahan paradigma dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, soal berikutnya yaitu menurut pendapat Anda, apakah perubahan paradigma mempengaruhi kebenaran ilmiah? Baik, perubahan paradigma dan kebenaran ilmiah. Ya, perubahan paradigma mempengaruhi kebenaran ilmiah karena paradigma yang ada pada satu titik waktu membentuk cara kita memahami dan memvalidasi kebenaran ilmiah. Ketika paradigma berubah, cara kita melihat dan menginterpretasikan data atau fenomena juga berubah, yang biasa menyebabkan pergeseran dalam apa yang dianggap sebagai kebenaran ilmiah. Misalnya perubahan paradigma dari geosentris yang heliosentris dalam astronomi. Baik, soal berikutnya itu bagaimana menyeimbangkan kebebasan ilmiah dan tanggung jawab sosial. Baik, cara menyeimbangkan kebebasan ilmiah dan tanggung jawab sosial yaitu kebebasan ilmiah memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi ide-ide baru tanpa rasa takut atau pembatasan atau sensor. Namun kebebasan ini harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial. Penelitian harus mempertimbangkan dampak sosial dari penelitiannya, baik dari sisi etika, lingkungan, maupun kesejahteraan manusia. Misalnya dalam riset medis, penting untuk memastikan bahwa eksperimen dilakukan dengan mematuhi prinsip etika dan tidak merugikan objek atau masyarakat. Baik, saya akan menjawab soal berikutnya, itu soal terakhir, yaitu menurut Anda bagaimana dengan filsafat ilmu mengkaji kesejahteraan kebahagiaan manusia? Baik, filsafat ilmu dan kesejahteraan kebahagiaan manusia, yaitu filsafat ilmu dapat mengkaji kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan mempertanyakan nilai-nilai yang mendasari konsep kebahagiaan serta bagaimana ilmu dapat berkontribusi pada pencapaian kebahagiaan tersebut. Dalam konteks ini, filsafat ilmu akan mengkaji hubungan antara ilmu pengetahuan, etika, dan kondisi sosial ekonomi untuk memahami apa yang membuat manusia bahagia. Filsafat ini juga bisa mempelajari cara-cara ilmiah untuk
meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara umum.